Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'dah. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur alhamdulillah atas nikmat sehat, nikmat umur panjang. Mari bersama-sama mendekat kepada Allah, mempelajari Al-Quran melalui tafsirnya. Kita ini memakai tafsir Al-Jalalain karangan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Kitab ini hanya satu jilid tafsir ini, padahal tafsir-tafsir yang lain itu sampai 15 jilid, sampai 16, sampai di atas 20. Ini satu jilid tetapi maknanya sangat banyak, dan kita mempelajarinya ini juga mengaitkan dengan kitab-kitab yang lain. Kita hari ini sampai surat Hud di juz 12. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Wa kadzalika lan semun uga ai mislu dzalikal akhdi, sepadane mengkono-mengkono nyiksa sapa Gusti Allah. Akhdhu rabbika utawi oleh nyiksa Gusti Allah idza akhadha nalika nyiksa sapa Allah al-qura ing desa. Desa itu maksudnya daerah, bisa negara, bisa pulau begitu. Urida ahlaha, urida dan kersakaken ahlaha ing penduduke desa. Bukan desanya yang disiksa tapi penduduknya. Wahya hale utawi al-qura iku zalimatun, wong kang zalim bidzunubi kelawan pira-pira dosa. Ai fala yughni anhum min akhdhi syai'un, tidak ada yang bisa lepas dari siksaan Allah. Mau lari kemana? Tidak bisa, kita ini adalah ciptaan Allah. Inna akhdahu setuhne utai siksane Gusti Allah iku alimun, loro banget, syadidun, gede banget, dahsyat sekali. Rawahu mengatakan sapa Syaikhan Imam Bukhari Muslim an Abi Musa al-Asy'ari, saking Abu Musa al-Asy'ari qala. Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat. Dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha satune Gusti Allah iku layumli yakti nyerantekake sapa Allah lidzalim kedue wong kang zalim hatta idza akhadha, hingga nalika Gusti Allah wis nyiksa hu ing zalim lam yuflithu, Gusti Allah ndak ninggal sama sekali. Artinya dia ndak bisa lepas kalau sudah disiksa oleh Allah. Maka kalau kita tadi kan disebutkan berbuat zalim dengan dosa, maka kalau kita tidak sengaja melakukan dosa, cepat minta maaf, minta ampun, nyuwun maghfirah kepada Gusti Allah. Supaya apa? Supaya tidak didahului oleh datangnya siksa. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nuli Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maos ayat iki, wa kadzalika akhdhu rabbika al-ayata. Ayat tadi, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah
inna akhdahu alimu syadid. Jadi kehidupan kita ini di bawah pengawasan Allah. Kehidupan kita ini di dalam pantauan Allah, monitor dari Allah. Mudah-mudahan desa kita, ya, kampung kita ini selamat, tidak dikenai bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak enak bencana itu. Di waktu yang normal saja kita mencari rezeki kan ya berat kan, susah, berat gitu. Apalagi walau bencana, misalnya nggak ada air harus antri gitu ya. Nah itu tambah berat. Nah inilah yang namanya seringnya kita minta dianjurkannya kita sering mohon maaf. Minimal sehabis sholat itu istighfar, ya, minta ampun kepada Allah. Banyak kesalahan yang kita lakukan. Inna fi dzalika la ayatal liman khafa adzabal akhirah. Inna fi dzalika satuhune iku tetep ing dalem mengkono-mengkono ayatzalikal madzkuri kang tinutur minal qasas rupane saking pira-pira kisah la ayatan yakti utawi ayat tondo bukti, ya, kekuasaan dari Allah, la ibratan pitutur yakti pitutur liman kedue wong khofa kang kuatir sapa man adzabal akhirati ing siksane akhirat. Kisah-kisah Nabi, ya, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Syuaib, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Soleh dalam surat ini, ya, surat Hud ini kan banyak kisah di situ. Itu menjadi pitutur, menjadi pengeling-eling, pengingat, menjadi mauidhah, ya, pesan, ya, bagi orang yang takut akan siksaan akhirat. Ya kalau di dunianya suka minta ampun, menyadari kekurangannya, ya Allah akan welas, akan memberi rahmat. Diberi welas, diberi rahmat. Kalau rahmat Allah itu indah sekali, ya, indah, enak begitu. Pagi-pagi, ya, alhamdulillah sejuk gitu, ya. Waduh, minum kopi enak, minum makan apa enak, wah itu nikmat sekali. Nah ini di dunia ini untuk menikmati pemberian Allah sekaligus mensyukuri nikmat Allah. Dzalika yaumul qiyamah. Dzalika utahe mengkono-mengkono dina kiamat iku yaumun suwijining dina majmu'un kang den kumpulake lahu kedue yaumun fihi tegese ing dalem yaum sapa annas manungsa. Kalau pada hari kiamat manusia ya wis ra kober yang sawah, ndak kober sarapan. Di sana hari hiruk pikuk, hari penghisapan amal, ya, penghitungan amal. Ya, iki amal apike sepiro, iki amal eleke sepiro, ya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan pada hari itu, ya Allah, amin. Di antaranya kalau hari raya Idul Adha dianjurkan, disunnahkan untuk berkorban. Nanti akan menjadi kendaraan waktu di Sirotol Mustaqim. Ya, kalau punya kendaraan kan cepet nyampe surga kan. Nah, kalau tidak punya kendaraan gimana? Ya kalau amalnya bagus ya bisa cepet. Nah, takutnya amalnya lebih jelek. Yang jelek ini lebih banyak, bahaya. Itulah hari dikumpulkan semua manusia. Wa dzalika lan utawi mengkono dina kiamat iku yaumun suwijining dina. Nah, dipakai isim nakirah ini menunjukkan agung, ya. Hari yang besar sekali. Masyhudun kang den sekseni. Ay yashhadu tegese nyekseni hu ing yaum sapa jami'ul khalaiki
sekabehane pira-pira makhluk kabeh pandangan ke satu arah, hari yang dahsyat sekali. Kalau perang antar negara aja kan wilayahnya hanya terbatas kan. Hari kiamat itu seluruh dunia hancur. Semua bikinan manusia ini hancur semua. Bangunan apa hancur semua. Memet bosan kita memet. Yang tidak memet, yang tidak hancur adalah amal. Nah, kita perbanyak ya, kepada kucing kita beri makan, kita sayangi, kepada tanduran apa tanaman kita sayangi dengan disirami, dirawat, kepada makhluk-makhluk lain, ayam, anak sendiri, istri atau suami, kita rawat sebaik-baiknya. Termasuk ini adalah menyimpan amal. Wa manu akhirulan ora ngakhirake sapa ingsun hu ing yaum illa li ajalin kejaba keduwe mangsa maktudin kang den wilang-wilang liwaktin tegese keduwe wektu maklumin kang kinawruhan indallahi ana sandinge Gusti Allah. Tidak diakhirkan hari kiamat itu kecuali ya sudah ditentukan Allah, tapi tidak diberitahukan. Supaya apa? Supaya manusia mempunyai bekal, menyiapkan setiap saat, menyiapkan. Karena hari kiamat itu fujatan ya, la ta'tikum illa baghtatan gitu di surat Al-A'raf itu. Tidak datang kepadamu kecuali apa? Baghtah. Baghtah itu ya apa? Mendadak. Mendadak. Tidak ada yang tahu. Kanjeng Nabi SAW berkata, ditanya oleh malaikat Jibril, kapan hari kiamat? Mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'ili gitu. Ya yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya saya ini, Muhammad ini, tidak lebih tahu tentang hari kiamat itu kapan dibanding yang bertanya, yaitu malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril ya tandanya saja. Ya baru Kanjeng Nabi menyebutkan ya, dur-duran bangunan, jor-joran, kemudian banyak kedustaan, terbitnya matahari dari barat, kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya Ya'juj Ma'juj, mengeringnya danau di mana itu, di sana Timur Tengah sana. Banyak sekali, banyak lagi. Ada lagi dabbah yang bisa ngomong, banyak sekali. Nah, kalau tanda-tanda seperti itu sudah muncul, maka ya sudah dekat. Bahkan bu'istu wa yaumul qiyamah bu'istu wal qiyamatu kahatain. Jadi aku diutus itu seperti jari telunjuk, kemudian hari kiamat itu seperti jari tengah, artinya sudah berdekatan. Waktu Kanjeng Nabi masih hidup itu dinamakan sudah menjelang hari kiamat. Sekarang sudah 2000-an tahun ya, 1400 lebih ya. Ini saja perkembangan sudah semakin maju kan, semakin dalam sebulan itu produksi HP itu meningkat semakin maju, semakin bagus gitu. Transportasi juga lebih mudah gitu ya. Nah, ini keterampilan, keahlian yang mendatangkan rezeki juga lebih banyak. Nah, tidak usah khawatir anak-anak kita nanti makan apa ya. Allah yang menciptakan, Allah yang menyediakan rezekinya. Nah, keahliannya
ya keahliannya bisa dicari dengan bersekolah kursus gitu. Nah kemudian yauma ya'ti, ya iku ing dalam dinane teka zalikal yaumu utawi mengkono zalikal yaumu mengkono dina la takallamu ora guneman fihi ing dalam yaum, ing dalam zalikal yaum, fihi ing dalam dawuh hadfu ihdat ta'ani, dibuang salah satu dari dua tak ya. La tatakallamu menjadi la takallamu, taknya dibuang. Nafsun awaan illa biidnihi, kejaba kelawan izine Allah taala halih maha luhur sapa Allah. Faminhum mongko iku setengah saking menungso ayil khalqu tegese makhluk, sakiyun utawi wong kang cilaka. Wa minhum lan setengah saking makhluk al khalq saidun utawi wong kang bejo bahagia. Kutiba den tulis apa kulun sapa kulun saben-saben wong fil azali ing dalam zaman azali. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat, bukan orang yang celaka ya. Karena 4 bulan kita di dalam kandungan ibu itu sudah dicatat oleh Allah rezekinya, jodohnya, kemudian bahagia atau celakanya ya, matinya kapan, itu sudah dicatat ajalnya. Maka kita senantiasa berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah tidak henti-hentinya. Kita beramal hanya karena Allah. Kita melakukan banyak hal demi untuk menumpuk simpanan amal kita. Fa ammal ladzina mongko anapun utahe wong akeh saku kang cilaka sapa alladzin fi amal fi ilmihi ing dalam ilmune Allah taala halimah sapa Allah. Fa finnari mongko iku tetep ing dalam neraka. Wong sing cilaka maka di neraka. Lahum iku tetep kedue alladzin fiha ing dalam neraka zafirun ay sautun syadidun, jadi suara yang kencang, suara yang besar memekekkan telinga. Wasyahiqun ay sautun dhaifun, syahik ini suara yang lemah. Khalidina halih langgeng kabeh fiha ing dalam neraka, madamat selagine langgeng apa as-samawati pira-pira langit wal ardulan bumi, muddatu dawamihima mangsane langgenge langit lan bumi fid dunya ing dalam dunya, illa ma kejaba barang ghaira ma sa akan ngersakaken sapa buka pangeran sira minaz ziyadati saking tambahan ala muddatihi ma ing atase mongsone langit lan bumi, mimma setengah saking barang la muntahalah kang ora ana akhire lahu keduwe dene muddah. Jadi utawa mongso manusia di neraka atau di surga itu langgeng selama langit dan bumi apa ada atau yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi ini tidak bermaksud bahwa neraka atau surga itu tidak langgeng. Gus Jalo iso enggak ngelanggeng nih, iya, tetapi janjinya Allah selama-lamanya orang tinggal di sana itu. Yang tinggal di neraka yang tidak beriman ya selama-lamanya. Yang berdosa ya selama menghabiskan dosa-dosanya, kemudian diambil untuk dimasukkan surga. Nah, di surga sudah selama-lamanya setelah itu.
Inna rabbaka sedune utahe pangeran sira iku fa'alun zat kang nglampahi lima kedue barang yuridu kang ngersakaken sapa rabbaka wa ammal ladzina lan anapun utahe wong akeh su'idu kang bahagia sapa alladzin bi fathil sini sa'idu wa dhammiha lan domai su'idu. Dua-duanya betul. Fa fil jannati mongko iku tetep ing dalam swarga khalidin langgeng kabeh fiha ing dalam jannah madamat selagine langgeng apa as-samawati pira-pira langit wal ardu lan bumi illa ma kejaba barang ghaira ma akan ngersakaken sapa Allah akan ngersakaken sapa buka pangeran sira kama taqaddam kaya wis dingin mau keterangan wa dalla alaihi fihim qauluhu ata'an ghaira majdud. Dalam ayat lainnya kalau di surga itu adalah pemberian yang tidak terputus, tidak pernah berhenti. Ya namanya Allah sudah berjanji dan Allah bisa menciptakan apa yang diingini manusia. Fiha ma la ainun ra'at wa la a'dadtu li ibadi as-salihin ma la ainun ra'at. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh apa yang belum dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at yang tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar tidak pernah terlintas di dalam hati. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini besok lebih lagi, belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah terasa di pikiran kita. Wah, kayak apa ya? Ini Allah Maha Kuasa. Wa ma taqaddama min at-ta'wil huwa alladhi yadhhar wa huwa khalin min at-takalluf wallahu a'lam bi muradi. Fala taku mongko aja ana sapa sira ya Muhammad iku fi mriyatin tetep ing dalam kemamangan saking mimma saking barang ya butuh kang nyembah sapa haulai mengkono-mengkono wong sing kafir wong sing musyrik minal asnami rupane saking pira-pira brahala inna nu'adzibuhum setune ingsun bakal nyiksa wong-wong ngono kuwi kama azabna mangqablahum kaya oleh nyiksa ingsun marang wong sing sadurunge mereka. Wa hadza tasliyatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hiburan untuk Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Pekerjaan dakwah itu berat sekali. Pekerjaan dakwah itu berat. Karena apa? Ujiannya itu ya hati, pikiran, ya, tenaga. Ada yang tidak suka, ada yang memusuhi, ada yang melecehkan kata-katanya. Apa itu yang disampaikan itu? Pada kita sinau nih bleng, sinau belajarnya itu ya sebelum dakwah itu kan kita pelajari gitu. Waktu disampaikan apa kuwi? Nah, itu kan ujian. Mayak buduna ora nyembah sapa wong kafir wong musyrik ma illa kama kaya kejaba kaya barang ya butuh kang nyembah sapa abahum pira-pira baik wong kafir wong musyrik ai ka ibadati min qablu saking sadurunge iki wa qad azabnahum lan yakti temen-temen wis nyiksa ingsun ing wong mau wa innalan setune ingsun iku lam wafu yakti zat kang nuhoni hum ing wong-wong sing ora beriman mislahum kaya sepadane wong sing wis ingsun siksa nasibahum ing bagiane wong-wong kafir wong-wong musyrik mau hadzahum minal adab ghairu mangkusin hale ora den kurangi taman tegese sampurna walaqad ataina Musal kitab fakhtulifa fi
walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum walaqad ataina lan yakti wis paring sapa ingsun Musa ing Nabi Musa alkitab ing kitab Taurat fakhtulifa mongko den sulayani fihi ing dalam Taurat ing dalam kitab bitasdik wa takdzib kal Quran kelawan den benerake kelawan den gorohake kaya dene Al-Qur'an. Padahal perkara itu sudah benar, Kanjeng Nabi juga orangnya benar, jujur, tapi masih ada yang tidak suka kan. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita ini jangan dikira semua orang suka sama kita ya, tidak mungkin. Para nabi aja ada yang tidak suka. Walaula kalimatun lan lamun ora no kalimat sabakot kang wis dingin apa kalimat mirrabika saking pangeran sira bi takhiril hisabi kelawan den akhirake hisabi amal wal jazailan biwalas li khalaika kedue pira makhluk ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamat laqul dia yakti den putusake den binasake bainahum ana antarane menungso fit dunya ing dalam dunya fi makhtalau fi ing dalam perkara sing diperselisihkan wa innahum lan setuhune utawi menungso ayil mukadzibina bih tegese wong-wong kang gorohake Al-Qur'an iku lafi sakin yakti tetep ing dalam mamang minhu saking Qur'an muripin tur ya mamang wa inna kullan lan saben-saben lan setune saben-saben wong lamma la yuwaffiyannahum. Di sini ada tambahan. Jadi yakti masing-masing itu akan di nuhanihum ing kullan sapa buka pangeran sira. Jadi masing-masing manusia itu dipenuhi oleh Allah, keinginannya dipenuhi, kalau jatahnya disiksa, jatahnya diganjar, semua dipenuhi oleh Allah. Dipenuhi a'malahum ing pira-pira ngamale kullan ai jazaaha piwalase amal. Innahu satune utahe rabbaka bima klan barang ya'maluna kang lakoni sapa menungsa iku khabirun zat kang mirsani alimun dan kang mudanani babi bawatinihi kaudawahirihi baik lahir maupun batin diketahui oleh Allah. Fastaqim mongko istiqomah sirahe Muhammad alal amali ing atase ngamal bi amri rabbika kelawan perintah pangeran sira wa du'a ilahi lan donga marang Allah rabbaka kama uminta kaya den perintah sapa sira wa man lan ta'i sapa wong tabakang tau tobat soman maka lan kang sartane sira wala tadghaw lan aja lacut sira tajawazu hududallah aja ngliwati batas Allah. Larangan jangan. Istiqomah laksanakan sebagaimana engkau diperintahkan. Nah, ini memberikan petunjuk kepada kita perjuangan dakwah mengajak kepada baik selalu istiqomah. Jangan bosan, jangan berhenti karena ada rintangan, jangan. Karena inilah perintah Allah. Kepada Kanjeng Nabi juga begitu. Nah, kepada umatnya yang berjalan di atas dakwah, yang mengajak orang, ayo ke masjid, ayo sholat sunnah, ayo begini. Terus istiqomah. Innahu satune utahe Gusti Allah bima klan barang tak maluna kang lakoni sira kabeh iku basirun zat kang mirsani fayujazi mongko bales sapa Allah kum ing sira kabeh mitra persada. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat pada kita, kemampuan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan selama hidup ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.